Perkenalkan, nama saya Yohanes Dwi Putra Jigili, NIM 22070100034. Kali ini saya akan menjelaskan sumber daya gizi suku Manggarai, yakni suku Dange. Yang pertama kita masuk pada sejarah suku Manggarai. Asal-usul Manggarai tidak dapat terlepaskan dari latar belakang etnis mulai dari keturunan Sumba, Bima, Bugis, dan Melayu serta Minangkabau. Sejak awal abad ke-11, wilayah ini menjadi perebutan antara Kesultanan Bima dan Kesultanan Gowa dari Sulawesi yang membentuk tatanan sosial baru seperti di beberapa daerah Reok dan Pota. Asal-usul Manggarai berhubungan erat dengan kisah seorang tokoh yang bernama Mangka Macing yang diutus oleh Bima untuk melakukan daerah Manggarai beserta 3 saudaranya. Nama Manggarai ini berasal dari peristiwa ketika orang-orang Bima ini melakukan perjalanan ke daerah Manggarai, dan dalam perjalanan tersebut mereka mengalami kesulitan dan harus manggar, yang berarti mengangkat jangkar untuk lari, sehingga istilah tersebut dari asal mula penyebutan Manggarai. Selain itu ada juga penjelasan mengatakan bahwa kata Manggarai diambil dari gabungan kata Manga yang berarti ada dalam bahasa Manggarai dan Raja yang berarti sebab, musabab, masalah atau manusiawi. Proses penaklukan inilah yang menjadi dari awal dari sejarahnya budaya masyarakat Manggarai dan kini dengan tradisi dan keunikan budaya masyarakat Manggarai. Suku Dange sendiri merupakan salah satu suku adat yang berada di daerah Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Suku ini berasal dari Kerajaan Todo. Kerajaan Todo dikenal sebagai pusat kekuasaan dan kebudayaan di masa lampau, dan suku Dange termasuk dalam kelompok bangsawan atau kraeng atau raja, di mana yang menempati posisi penting dalam struktur sosial dan politik kerajaan tersebut. Menurut cerita turun-temurun, suku Dange telah memiliki beberapa generasi hingga mencapai tokoh yang bernama Empo Gamba. Empo Gamba sendiri memiliki 3 orang anak, yakni Kan, Theo, dan Pilatus. Dan dari ketiga anak ini tersebut lahir keturunan besar yang menjadi cikal bakal keluarga besar dalam suku Dange. Baik, berikutnya kita masuk pada beberapa aktivitas sehari-hari orang Manggarai. Beberapa aktivitas sehari-hari orang Manggarai meliputi yang pertama ada bercocok tanam. Masyarakat Manggarai mengandalkan pertanian sebagai sumber utama pendapatan pemenuhan kebutuhan hidup seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Mereka memiliki cara khusus dalam bercocok tanam seperti pembagian sawah dalam berbentuk lingkaran yang disebut lingkolodok, yaitu pembagian sawah berbentuk jaring laba-laba yang menunjukkan pembagian lahan berdasarkan garis keturunan dalam komunitas adat. Sistem ini mencerminkan kebersamaan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Yang kedua ada upacara adat. Masyarakat Manggarai memiliki aktivitas rutin yang berkaitan dengan ritual adat seperti upacara pembangunan rumah adat atau baru gendang yang meliputi tahapan-tahapan simbolik dan pesta panen atau penti sebagai bentuk syukur atas hasil pertanian. Setiap upacara selalu diikuti dengan sesajen yang dipersembahkan. Yang ketiga ada kehidupan sosial. Masyarakat Manggarai hidup dalam komunitas kampung yang tradisional yang disebut dengan beo. Beo bukan hanya tempat tinggal, melainkan juga pusat kehidupan sosial, spiritual, dan adat. Kegiatan sehari-hari seperti bercocok tanam, musyawarah, hingga pelaksanaan upacara keagamaan dan tradisi dilakukan secara kolektif dalam dan sekitar beo. Yang keempat ada perdagangan dan kerajinan. Selain bertani, masyarakat juga terlibat dalam perdagangan. Mereka menjual hasil panen seperti sayur mayur, buah-buahan, dan hewan ternak, serta kerajinan tangan seperti kain. Berikutnya kita masuk pada geografis dan kependudukan. Secara geografis, Kabupaten Manggarai terletak di ujung barat Pulau Flores dengan batas wilayah sebelah utara berbatas dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatas dengan Laut Sabu, sebelah timur berbatas dengan Kabupaten Manggarai Timur, dan sebelah barat berbatas dengan Kabupaten Manggarai Barat. Luas wilayah Kabupaten Manggarai mencapai 4.188,90 km persegi. Wilayah daratan terdiri dari daratan Pulau Flores dan beberapa gugusan pulau seperti Pulau Mulus di Kecamatan Satar Mesir Barat. Iklim Kabupaten Manggarai beriklim dingin dengan suhu udara berkisar antara 16 sampai dengan 24 derajat Celcius. Kita masuk pada topografi Manggarai. Dari segi topografi, Kabupaten Manggarai didominasi oleh bentang alam berbukit-bukit dengan kemiringannya yang cukup signifikan hingga 45 derajat. Wilayah ini memiliki variasi ketinggian yang mencakup daerah pegunungan atau bukit, kawasan pesisir pantai, serta daerah dataran rendah dengan sejumlah dataran tinggi yang menjadikan daerah ini berhawa sejuk.
Kita masuk pada sumber daya, budidaya, dan pemanfaatan flora fauna di daerah Manggarai. Daerah Manggarai memiliki sumber daya alam yang kaya, terutama di bidang pertanian yang menjadi mata pencarian utama masyarakat. Tanah yang subur karena topografi perbukitan serta iklim yang sejuk membuat daerah ini cocok untuk budidaya tanaman serta seperti padi, jagung, ubi kayu, kacang-kacangan, jewawut atau hoju, dan jelai. Kemudian dalam hal flora, masyarakat Manggarai memanfaatkan berbagai jenis pohon hutan sebagai bahan bangunan rumah, baik itu rumah untuk kehidupan maupun untuk rumah adat. Seperti dalam tradisi Manggarai ada yang disebut Rokomolas Poco yang secara simbolis menggambarkan peminang gadis cantik dari hutan. Gadis itu diumpamakan sebagai pohon pohon untuk pemilihan untuk tiang rumah utama atau siri bongkok. Kemudian ada dari aspek fauna, seperti kerbau, ayam, dan babi merupakan hewan penting dalam kehidupan masyarakat Manggarai. Hewan-hewan ini tidak hanya dibudidayakan sebagai sumber daya pangan, tetapi juga digunakan sebagai upacara adat dan ritual tradisional. Misalnya kerbau sering dijadikan hewan kun dalam upacara adat kampung dan sebagai penanda penting dalam pembukaan kebun besar. Kita masuk pada yang ketiga, ada kependudukan atau pola tempat tinggal. Masyarakat Manggarai menganut pola tempat tinggal tradisional yang berbasis komunitas yang dikenal dengan sebutan beo atau golo yang berarti kampung, dan pola kemungkinan bersifat komunal yaitu terdiri atas kelompok-kelompok keluarga atau suku atau bau yang dikenal yang tinggal bersama dalam satu kampung dan memiliki ikatan leluhur yang kuat. Beo tidak hanya menjadi tempat tinggal tetapi juga menjadi pusat kehidupan sosial, spiritual, dan sosial. Di tengah kampung biasanya terdapat mesbah atau compang yang biasa tempat masyarakat memberi sejajan kepada roh pelindung kampung atau sebagai bentuk penghormatan dan permohonan perlindungan. Baik, berikutnya kita masuk pada religi suku Manggarai. Religi sendiri ada dua. Yang pertama ada kosmologi. Masyarakat Manggarai percaya pada eksistensi roh-roh nenek moyang yang disebut Atapalisina. Masyarakat Manggarai memiliki sistem religi yang kental dengan nilai konsep kosmologi dan kepercayaan terhadap alam semesta sebagai suatu kesatuan hidup. Dalam pandangan kosmologi tradisional Manggarai, dunia terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada dunia baba atau kolong rumah atau pengaung, dianggap sebagai dunia roh jahat atau dunia kematian, tempat di mana roh halus bisa berdiam sebelum naik ke atas. Sementara dunia tengah, bagian utama tempat manusia hidup dan beraktivitas, adalah simbol manusia, tempat segala kegiatan adat, sosial, dan spiritual berlangsung. Adapun dunia atas atau puncak atap rumah yang mengarah ke langit atau Tuhan, melambangkan dunia ilahi yang dihuni oleh Tuhan dan roh leluhur. Kemudian ada yang kedua ada praktik agamaan. Mayoritas masyarakat Manggarai beragama Katolik dan sebaran penduduk menurut agama di Kabupaten Manggarai bersifat majemuk. Daerah dataran tinggi atau kota beragama Kristen Katolik, masyarakat beragama Islam lebih banyak berdomisili di daerah pesisir. Sedangkan masyarakat beragama Kristen, Protestan, dan Hindu lebih banyak berdomisili di daerah perkotaan karena pada umumnya mereka adalah pendatang. Jadi, meskipun sudah memiliki agama resmi, suku Manggarai masih melestarikan kepercayaan nenek moyang. Dalam praktik keagamaan, masyarakat Manggarai masih menjalankan berbagai ritual yang sangat terstruktur dan syarat makna. Misalnya, dalam membangun rumah adat dilakukan serangkaian upacara mulai dari cincang atau merapikan kayu, tongke mendirikan rumah, ceko memasang atap, hingga WM baru masuk rumah baru, di mana setiap tahapan ini disertai pengorbanan hewan seperti ayam atau babi sebagai bentuk penghormatan, permohonan restu, dan perlindungan dari roh leluhur serta kekuatan alam. Berikutnya kita masuk pada kemasyarakatan. Yang pertama ada struktur suku Manggarai. Suku Manggarai memiliki sistem kemasyarakatan yang berbasis komunal dan kekerabatan yang berakar pada kelompok suku atau wau dan tinggal bersama dalam satu komunitas kampung tradisional yang disebut beo atau golo. Struktur masyarakatnya tersusun secara hierarkis dan kolektif dengan kepala adat atau tua golo atau tua gendang memimpin dan mengatur urusan sosial serta penyelesaian konflik. Yang kedua ada tua tenung yang telah diberi wewenang oleh tua golo mengelola pembagian tanah tetapi tidak memiliki hak kepemilikan akhir. Yang ketiga ada suku atau wau terdiri dari beberapa suku dengan tradisi yang berbeda
tapi hidup dalam kesatuan. Suku Dayak sendiri merupakan bagian dari salah satu suku atau Bawi ini. Yang keempat ada keluarga atau Panga. Struktur keluarga berdasarkan garis keturunan yang bertanggung jawab. Yang kedua ada sistem kekerabatan suku Manggarai. Sistem kekerabatan masyarakat Manggarai bersifat patrilineal, artinya garis keturunan ditarik dari pihak kaya. Anggota masyarakat dikelompokkan dalam suku atau Bawi yang merupakan satu garis keturunan luhur. Tiap suku hidup dalam satu kampung adat, beo atau golo. Perkawinan dalam sistem kekerabatan Manggarai juga diatur secara adat. Setelah menikah, biasanya laki-laki tetap berada dalam kelompok sukunya, sedangkan perempuan biasanya mengikuti suaminya. Baik, kita masuk pada yang kelima, ini pengetahuan. Pengetahuan tersendiri terdiri dari beberapa. Yang pertama, klasifikasi makanan. Klasifikasi makanan masyarakat Manggarai terdiri dari makanan pokok seperti padi atau beras yang merupakan makanan pokok utama masyarakat Manggarai. Ada juga jagung yang sering dikonsumsi terutama di daerah kurang subur. Kemudian ada singkong yang sering dikonsumsi diolah menjadi cawal, makanan khas Manggarai. Yang kedua ada sayuran dan buah-buahan berbagai jenis seperti singkong, kacang panjang, dan sayuran lokal yang sangat umum ditemui di daerah Manggarai. Kemudian ada daun ubi jalar, umumnya digunakan dalam hidangan lokal, dan pepaya umumnya juga dihidangkan dalam hidangan lokal, diolah dengan parutan kelapa yang biasa disebut dengan lomak dalam bahasa Manggarai, salah satu makanan khas Manggarai. Yang ketiga ada buah-buahan seperti pisang, mangga, rambutan, sirsak, juga sering ditemui daerah Manggarai. Yang keempat ada protein hewani seperti daging babi, ayam, dan ikan menjadi sumber protein penting bagi masyarakat Manggarai. Daging babi seringkali memiliki makna budaya dan ritual berbagai perayaan. Kemudian ada minuman kopi Manggarai. Jadi dalam upacara adat, makanan tertentu disiapkan sebagai bagian dari tradisi dan simbolis untuk menghormati roh nenek moyang serta sebagai bagian dari persembahan. Salah satu contoh ayam atau babi. Pengetahuan yang kedua ada prioritas pembagian makanan dalam keluarga. Yang pertama, ada makanan disediakan untuk anggota keluarga inti terlebih dahulu, orang tua dan anak-anak. Yang kedua ada kehadiran tamu penting. Makanan disiapkan secara khusus untuk menghormati tamu. Yang ketiga ada anak-anak dan orang tua mendapatkan prioritas dalam porsi dan jenis makanan. Yang keempat ada makanan dibagikan secara formal dalam acara adat tertentu dengan jenis tertentu untuk tamu dan pemimpin adat. Pembagian makanan dilakukan secara adil untuk mencerminkan nilai keadilan. Yang kelima ada ketersediaan sumber makanan. Mempengaruhi pembagian saat panen melimpah, variasi makanan pun meningkat. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga ada pengetahuan cara pengolahan. Cara pengolahan makanan masyarakat Manggarai saat ini bervariasi seperti merebus, membakar, mengukus, serta menggoreng. Untuk makanan hasil panen seperti jagung, padi, dan ubi biasanya dikeringkan terlebih dahulu lalu disimpan di tempat khusus di rumah adat, yakni lowa atau sebuah ruangan bagian atas rumah yang juga berfungsi untuk menyimpan hasil bumi dan bahan makanan. Penyimpanan ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan dalam jangka waktu lama. Yang keempat ada alat masak. Alat masak tradisional masyarakat Manggarai sendiri masih sederhana dan sebagian terbuat dari tanah liat, bambu, dan logam. Masyarakat Manggarai menggunakan tungku api atau sapo sebagai tempat masak di dalam rumahnya, yang juga berfungsi sebagai pusat kegiatan keluarga. Tungku api tidak hanya digunakan untuk masak, tapi juga memiliki nilai simbolik dalam ritual kehidupan keluarga karena dianggap sebagai sumber kehangatan dan keberkahan. Yang kelima ada menu makanan sehari-hari. Menu makanan sehari-hari masyarakat Manggarai terdiri dari nasi atau jagung rebus, lauk dari sayur lokal, dan sekali ikan, ayam atau daging tergantung musim dan acara. Berikutnya kita masuk pada bahasa suku Manggarai. Masyarakat Manggarai menggunakan bahasa Manggarai sebagai bahasa utama dan tergolong dalam kelompok bahasa Austronesia. Terdapat variasi dialek tergantung daerahnya dan kosakata yang sedikit berbeda. Istilah khusus dalam bahasa ini mencakup kata-kata yang berhubungan dengan adat, pertanian, dan kehidupan sehari-hari seperti lingkungan untuk sistem sawah dan baru untuk rumah adat atau rumah untuk di tempat tinggal keluarga. Kesenian suku Manggarai. Yang pertama ada upacara adat. Upacara adat terdiri dari upacara pembangunan rumah atau baru. Sebelum bangun rumah adat, biasanya dilakukan dengan serangkaian upacara termasuk
korban ayam jantan saat peletakan batu pertama. Upacara ini bertujuan untuk meminta restu dari leluhur dan memastikan keselamatan bagi para pekerja. Yang kedua ada upacara adat penting, merupakan upacara syukur atas hasil panen. Dalam acara ini masyarakat Manggarai berkumpul untuk merayakan kesuksesan bumi dan mendoakan keberlangsungan hasil pertanian. Yang ketiga ada upacara perkawinan, di mana melibatkan serangkaian ritual mulai dari lamaran hingga prosesi pernikahan yang mencakup adat dan tradisi khas dengan penekanan pada pengikatan tali keluarga antara dua suku. Yang keempat ada upacara kematian atau tua mudang. Pada saat warga meninggal, masyarakat melakukan upacara adat sebagai penghormatan terhadap yang telah meninggal. Proses ini melibatkan pelaksanaan ritual sesuai dengan kepercayaan dan tradisi yang berlaku untuk membantu jiwa almarhum dalam perjalanan ke dunia selanjutnya. Manggarai dikenal sebagai sebutan Baru Gendang atau Baru Niang, memiliki bentuk kerucut dan berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para pemimpin adat serta pusat pertemuan masyarakat. Selain itu, rumah ini menyimpan alat musik tradisional seperti gendang, gong, yang memiliki simbol hak wilayah atas kebun milik bersama yang dikenal sebagai lingko. Di dalam rumah terdapat beberapa bagian penting. Yang pertama ada kamar tidur atau loang. Kamar ini sesuai dengan jumlah keluarga yang memiliki hak untuk tinggal di rumah adat. Yang kedua ada tiang tengah atau siri bongkok. Tiang ini terletak di bagian tengah rumah adat dan digunakan untuk menggantung alat musik tradisional. Ini juga menjadi tempat bagi para pemimpin saat memimpin upacara adat. Yang ketiga ada kompartemen penyimpanan. Pada atap rumah terdapat area penyimpanan hasil bumi dan barang-barang pusaka yang diwariskan dari leluhur. Yang keempat ada bagian bawah atau ngaung. Bagian ini dianggap sebagai simbol dunia bawah yang penuh kegelapan, di mana dipercaya terdapat roh-roh halus. Tradisi ini mengajarkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap interaksi dengan dunia bawah. Yang terakhir ada ruang pertemuan atau lutur. Bagian tengah rumah gendang berfungsi sebagai tempat dilaksanakan berbagai upacara adat dan pertemuan penting termasuk musyawarah. Yang ketiga ada kesenian tari tradisional. Seperti tari caci adalah salah satu tarian terkenal yang biasa digunakan saat upacara adat. Tarian ini melibatkan dua orang penari yang saling berhadapan dan menggunakan cambuk. Tarian ini menjadi simbol kekuatan dan keberanian laki-laki. Yang keempat ada musik tradisional. Alat musik tradisional seperti gong, gendang, dan alat musik tiup dapat digunakan untuk meramaikan berbagai acara adat dan pesta adat di suku Manggarai. Kemudian ada yang kelima ada kriya dan kerajinan tangan. Masyarakat Manggarai dikenal dengan kerajinan tenun seperti kain songket. Masyarakat suku Manggarai bermata pencarian sebagai petani yang sangat bergantung pada kondisi alam dan sistem pertanian tradisional. Tanaman yang dibudidayakan masyarakat Manggarai antara lain padi, jagung, ubi kayu, jebabu, tetahoju, kacang-kacangan, dan jelai. Selain tanaman pangan, mereka juga memiliki lahan kebun yang digunakan untuk menanam berbagai kebutuhan rumah tangga. Selain bertani, masyarakat Manggarai juga memelihara ternak seperti kerbau, babi, dan ayam. Ternak ini memiliki fungsi ganda sebagai sumber pangan dan sebagai bagian penting dalam upacara adat seperti kuman dalam pesta panen atau penti, pembangunan rumah adat atau bayam baru, serta kegiatan spiritual lainnya. Di beberapa daerah seperti Reok dan Labuan Bajo atau Manggarai Barat, sebagian kecil masyarakat juga menguntungkan hidup dari hasil laut seperti menangkap ikan. Selain bertani dan memelihara ternak, masyarakat Manggarai juga berprofesi sebagai wira swasta, termasuk masyarakat suku Dange. Berikutnya kita masuk pada teknologi dan pangan masyarakat suku Manggarai. Masyarakat Manggarai pada masa lalu telah mengenal cara pembuatan obat dari bahan-bahan seperti daun-daun dari hutan, serta menggunakan bahan-bahan alami seperti bumbu, kayu, dan serta tanah liat untuk membuat perkakas. Sering dengan perkembangan kebutuhan akan alat dan teknologi semakin beneran. Seorang tokoh masyarakat bernama Yohanes Satus menjelaskan bahwa alat tradisional yang digunakan masyarakat Manggarai pada masa lalu termasuk kopi atau parang, beci atau tofa, dan ngencung atau lesung. Dan untuk keperluan transportasi mereka menggunakan sampan sederhana dan juga memanfaatkan tenaga hewan seperti kuda. Dengan demikian, teknologi dan peralatan yang digunakan oleh masyarakat Manggarai telah mengalami evolusi dari yang sederhana ke yang lebih modern sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Manggarai. Teknik pantangan makanan masyarakat suku Manggarai. Di dalam budaya Manggarai terdapat pantangan atau larangan yang diharamkan
yang disebut dengan istilah ceki. Beberapa contoh pantangan makan yang berlaku di Manggarai adalah tidak boleh makan tikus, anjing, landak, dan jamur kuping. Pantangan ini dapat bervariasi antara satu kampung dengan kampung yang lainnya. Jika terdapat kesamaan, berarti berasal dari leluhur yang sama. Sedangkan jika berbeda, berarti berasal dari leluhur yang berbeda dan kampung yang berlainan. Suku Daeng sendiri memiliki pantangan makan terhadap landak dan berlaku berpanen bagi laki-laki. Sedangkan untuk perempuan akan berhenti ketika sudah menikahi dan mengikuti pantangan dari suku suaminya itu. Baik, terima kasih. Itu adalah sosial budaya gizi suku Manggarai, yakni suku Dangi. Terima kasih.